Isu lingkungan merupakan salah satu permasalahan global yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Berbagai alternatif solusi sudah diupayakan untuk dilakukan, namun perubahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Menurut kami, faktor utamanya bukan pada kurangnya inovasi tindakan yang dilakukan, namun lebih pada faktor kesadaran dan kebiasaan. Menyikapi hal tersebut, kami di SD Negeri 2 Seraya Barat menginisiasi sebuah program budaya positif sekolah berwawasan lingkungan yang kami beri nama SORE. SORE merupakan akronim dari Save Our Environment. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan green behavior, yaitu rasa kesadaran, kepedulian, dan kecintaan seluruh warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui ekoliterasi. Di mana ekoliterasi itu sendiri yaitu literasi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta interaksinya demi membangun sebuah kehidupan yang sustainability atau berkelanjutan. Dari aspek geografis, SD Negeri 2 Seraya Barat terletak di daerah perbukitan dengan karakteristik lingkungan suhu yang panas, tanah kering, keras dan kurang subur, kemudian ketersediaan air yang belum lancar setiap harinya. Dari aspek behavioral atau perilaku warga sekolah sehari-hari, menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan yang indikatornya ditunjukkan dengan yang pertama, kebiasaan meletakkan sampah sembarangan. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, sikap acuh terhadap sampah yang ditemui. Yang keempat, minimnya upaya pemilahan sampah. Dan yang kelima, belum adanya upaya pengolahan sampah. Berdasarkan situasi tersebut, maka tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana upaya yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya masalah lingkungan, menumbuhkan motivasi untuk berubah, memfasilitasi kegiatan pengetahuan tentang ekoliterasi baik melalui sosialisasi, observasi lingkungan, praktik pemilahan maupun pengolahan sampah, menambah daya dukung sarana prasarana yang masih terbatas, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder pendidikan, dan yang terakhir membangun green behavior yaitu budaya positif sekolah berwawasan lingkungan. Dalam eksekusi program SORE, ide kegiatan dipilih berdasarkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekolah dengan memberdayakan aset dan potensi di lingkungan sekitar. Ada 5 kategori yang kami kembangkan, yaitu yang pertama, pembuatan pupuk organik, yang kedua, pembuatan pestisida organik, yang ketiga, pengolahan lahan, yang keempat, pengolahan makanan, dan yang kelima, pengolahan karya kreatif. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, total lebih dari 30 kegiatan sudah kami uji cobakan. Saat ini program SORE sudah memasuki tahunnya yang ketiga. Kami mengadaptasi trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sebagai alur kepemimpinan dan alur kurikulum merdeka sebagai alur pelaksanaan program. Pada tahun pertama, sesuai prinsip Ingar Susung Tulodo, peran saya sebagai kepala sekolah adalah menginisiasi program SORE ini agar bisa terlaksana di sekolah. Untuk alur kegiatan, sesuai dengan alur mandiri belajar, maka fokus kami adalah menguji cobakan alternatif solusi pengolahan limbah organik dan non-organik sebanyak-banyaknya. Untuk ide kegiatan, saya menggunakan referensi yang didapatkan dari buku, internet, media sosial, hasil wawancara dengan pegiat lingkungan, sharing dengan rekan sejawat, menggali warisan budaya leluhur masyarakat setempat, maupun mengadaptasi program dari sekolah lain. Pada tahun yang kedua, sesuai alur mandiri berubah, maka orientasi kami adalah menjadikan program SORE ini sebagai budaya positif sekolah yang dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Sesuai prinsip Ingmadio Mangunkarso, peran saya beralih menjadi teman belajar guru dalam mendampingi murid melaksanakan kegiatan. Di sini, giliran guru menambahkan referensi kegiatan-kegiatan baru yang dicari dari berbagai sumber sesuai dengan konsep teacher agency, voice, choice, dan ownership. Dengan mengakomodasi pilihan dan pendapat dari guru, saya berharap rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program ini akan lebih meningkat. Dan memasuki tahun ketiga, sesuai prinsip Tut Wuri Handayani, peran saya di sini lebih pada memfasilitasi kegiatan dan menyediakan daya dukung yang diperlukan. Kami memfasilitasi murid untuk menyalurkan ide-ide maupun dalam pemilihan kegiatan yang ingin dilakukan sesuai dengan konsep student agency. Sesuai dengan alur mandiri berbagi, kami berbagi praktik baik program SORE ini pada sekolah lain baik melalui kegiatan secara daring maupun luring. Perubahan yang signifikan pada tahun ketiga ini, kami memfokuskan untuk membangun budaya positif green behavior melalui ekoliterasi dengan memberdayakan potensi kearifan lokal sesuai dengan prinsip zero waste atau nol residu atau nol limbah. Sebagai salah satu kasus, di sekolah kami hampir setiap hari ada saja murid yang dirawat karena mengalami sakit perut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dari puskesmas, sakit perut yang dialami murid terindikasi sebagai gejala penyakit MAH. Selain itu, catatan pemeriksaan kesehatan juga menunjukkan tidak sedikit murid yang mengalami gangguan kesehatan kulit, rambut, dan giginya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menguji cobakan pengolahan tanaman lidah buaya menyesuaikan dengan konsep zero waste. Tanaman lidah buaya diolah menjadi beberapa produk. Yang pertama, nata aloe vera yang bisa dikonsumsi sebagai pengobatan penyakit MAH, gigi sekaligus rambut. Yang kedua, pembuatan sabun lidah buaya yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan kulit. Yang ketiga, gel lidah buaya yang bisa digunakan sebagai kondisioner untuk menjaga kesehatan rambut. Dan yang keempat, sisa tanaman lidah buaya yang tidak dipergunakan lagi, kami masih bisa olah menjadi kompos. Jadi, seluruh bagian tanaman lidah buaya tersebut dimanfaatkan tanpa ada yang terbuang. Sebagai contoh lain, hampir di setiap rumah penduduk di daerah Seraya Barat membudidayakan tanaman buah naga karena sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Buah naga yang biasanya sekedar dikonsumsi daging buahnya, kini kami carikan referensi inovasi pengolahan yang lebih kreatif. Berdasarkan referensi yang kami dapatkan, daging buah naga ternyata bisa diolah menjadi mie organik kekinian yang jauh lebih sehat. Kulit bagian dalam buah naga ternyata mengandung vitamin A, C, dan antioksidan yang bisa diolah menjadi puding, minuman, maupun dicampur bersama daging buah untuk membuat mie. Kemudian limbahnya berupa kulit terluar dari buah naga bisa diolah menjadi kompos sehingga tidak ada bagian buah naga yang terbuang percuma. Dengan mengetahui informasi ini dan mencobanya, tentunya warga sekolah akan lebih tertarik untuk membudidayakan tanaman buah naga di rumahnya masing-masing, yang nantinya akan memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Serta ada keinginan untuk mencari referensi ide-ide lain terkait pengolahan kreatif lain yang bisa dilakukan. Secara berkala, kami melakukan refleksi program yang melibatkan murid dan guru, baik melalui wawancara langsung ataupun kami bahas di komunitas belajar. Hasil refleksinya sebagai berikut. Yang pertama, seluruh warga sekolah antusias dalam berkegiatan, karena setiap minggunya warga sekolah akan dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang baru. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan mulai terbangun. Yang ketiga, warga sekolah belajar menerapkannya di rumah. Termasuk saya sendiri, bersama keluarga di rumah, saya membuat eco-brick, kompos, pupuk organik cair, dan pestisida organik cair. Yang keempat, dengan mencoba menggali informasi tentang upaya pelestarian lingkungan dari berbagai sumber, secara otomatis ada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi warga sekolah yang dikuatkan oleh hasil rapor pendidikan. Yang kelima, ekoliterasi berhasil menjadikan sekolah sebagai destinasi studi tiru. Tempo hari, sekolah kami menerima kunjungan dari SD 6 Sumerte Denpasar terkait berbagi praktik baik pelaksanaan program sore. Kesimpulannya, budaya green behavior melalui ekoliterasi menunjukkan hasil sesuai harapan, meskipun tentunya masih banyak perlu penyempurnaan, karena pada dasarnya untuk merubah mindset dan kebiasaan tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh konsistensi, dedikasi, pelibatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam upaya menjaga kelestarian alam, kendalanya bukan pada ide inovasi maupun tindakannya, namun upaya untuk membudayakannya. Demikian praktik baik kepemimpinan pembelajaran di sekolah kami. Kami berharap program kami bisa menginspirasi dan nantinya akan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaannya ke depan. Saya, Ide Bagus Gideka Putrawan, salam dan bahagia. Hai, perkenalkan saya Septi, siswi dari kelas 4 SD Negeri 2 Seraya Barat. Salah satu kegiatan di sekolah yang paling saya sukai yaitu saat melaksanakan program sore bersama guru dan teman-teman. Saya dan teman-teman mendapatkan pengalaman mencoba kegiatan yang berbeda setiap minggunya. Kami jadi paham ternyata banyak hal di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan secara positif dan berguna bagi manusia dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Niluh Aridayanti, fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Pada saat melakukan sosialisasi terkait dengan pemilahan dan pengelolaan sampah di sekolah SD Negeri 2 Seraya Barat, kami sangat terkejut karena ternyata sekolah ini memiliki berbagai macam inovasi terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dengan inovasi yang ada di sekolah ini akan kami jadikan tambahan referensi dalam melakukan pembinaan di sekolah adiwiyata maupun sekolah non adiwiyata di Kabupaten Karangasem.